Jangan begitu. Jangan begitu. Sorry. Jangan. Sini. Biar ngomong ke mana? Di sini banyak CCTV pada. Di ini hotel paling aman di mana? Mar, Ini apa ini? mau cerita bebas. Ini apa ini? Dulu Jun, mau cerita bebas. Boleh? Jangan duduk. Boleh. Tunggu mau cerita bebas ini. Saya apa? Boleh? Sorry. Apa sih itu? Kita ini besuk sekali pak kita. Cuma itu dia DP isi. Ini penting. Oh ini Abol. kita juga. Yang ini mau kita jawab. Siapa tadi? Ada harapan apa? Ada apa sedang ini? Ada apa? Ada rokok langsung. Cut. Asik deh, luar biasa. Terus itu kak. Terus itu. Oke, sana ada kamera kak. Orang. Welcome to podcast Cekilot. Kasih tepuk tangan dulu dong. Welcome to Sintesa Peninsula Hotel Manado. Luar biasa. Karena ini terompi rumah dan terpilih. Ajus kok ada keluar. Jadi batali murang no di belakang. Aman. Tadi orang ada ekstra sedikit kok Kang. Karena orang ada satu niche dan ada satu project juga ke depan. Wait. Orang tos dulu Kang. Anjay. Gila men, welcome to orang pe. Kakak, tamang-tamang. Fenom Community, kasih tepuk tangan dong sampai bintang tamu. Di sini suara DP ketua, di sini suara DP sekretaris. Sebenarnya banyak guys. Di belakang nanti sama terus film pi anggota. Oke? Nah, di sini kita undang pada orang karena ada hal yang viral tentang bikers di Manado. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan inti, orang mau ngulik dulu. Sebenarnya Pak Ketua ini dari mana sih sebenarnya asal? Oke, jadi sebenarnya perkenalkan, kita bernama Muhammad Afdal Oli. Kita berasal dari Bolmut, Desa Bohabak, dan sudah 4 tahun ini sudah stay di Kota Manado. Stay di Manado. Oh, iya. Berarti sekarang domisili di Manado memang. Di Manado. Oke. Kalau Pak Sek? Oke. Perkenalkan, tapi nama Richard Apitulei. Kita juga dari luar Manado, sama dengan ketua. Kita dari Kota Umbagu dan kuliah di Universitas Samratulangi. Iya, puji Tuhan, tahun kemarin so kelar. Jadi untuk sekarang stay di Manado juga. Stay di Manado. Mar, kalau dari cara wajah, dapat serupa beauty pageant sekali kan? Dan kita dari sini, puji Tuhan, saya dipercayakan sebagai kebawa ya mas. Berarti Ya, beauty pageant atau? Memang ada latar belakang. Latar belakang boleh tahu spill sedikit? Ya, kurang lebih latar belakang beauty pageant itu ya pernah berkompetisi di beberapa event seperti Duta Bahasa, Dirgantara, dan juga Putra Kawanua dan lain lagi. Dan puji Tuhan beberapa event itu membentuk karakter lah. Membentuk Iya. Itu yang paling penting dari apa kan? Betul sih. Iya. Ini kita mau tanya dulu. Ini memang ketua Ringsik Batamang dari dulu ini. Enggak, orang itu baku dapat saat ingin membentuk Venom. Jadi pada saat mau Bikin Venom. Venom sekitaran 2 minggu lebih, kita coba untuk cari sek yang layak. Dapat Cat Apitulei, kita masuk chat no. Cat suka ndak join Venom? Akhirnya ditanya apa itu Venom, bla bla bla, lumayan panjang turun penjelasan. Ini saat dia rasa ini cocok, dia rasa layak, oke, turun visi misi masuk, oke kita dukung ke tujuan di Venom ini. Oh, begitu ya? Iya, kurang lebih belum baku kenal dari awal, tapi baku dekat gara-gara punya satu tujuan. Nah, karena singgung satu tujuan, kita mau tanya sebenarnya Venom Community bikers motor toh? Iya. Motor. DP tujuan kalau bikin komunitas motor apa? Iya, kurang lebih sama. Orang kumpul dengan terampi hobi, tapi ada yang menjadi beda dengan terampi komunitas ini. Nah, lebih beda apa ini? Lebih beda, orang itu sampai dapat undang di TVRI gara-gara orang rutin tiap bulan
itu bikin baksos setiap bulannya. Nah, itu Baksos setiap bulan. baksos. Apapun DP baksos, hampir sebanyak sampai baksos dalam kurun waktu terakhir ini. Orang udah bikin lumayan banyak. Salah satu pembersihan pantai, penambalan jalan, dan juga tentunya yang orang paling pasti tahu lah, turun ke panti-panti asuhan yang ada di Kota Manado. Oh, panti asuhan. Sumbang, orang bikin games, orang beribadah. Pokoknya orang menyalurkan apapun yang orang pe potensi yang ada pada orang pe masing-masing anggota pe value. Karena Venom itu punya value. Oke. Nah, kita mau tanya sedikit Pak Ketua ini. Maksudnya ini kan komunitas motor. Apa DP hubungan dengan Baksos? Mungkin kalau bilang tujuan, mau dibikin komunitas motor, kong tiap DP tujuan Baksos. Betul. Padahal kan boleh lain ini. Tahu kalau mau Baksos. Memang sebelum pembentukan Venom, kita itu coba untuk join di beberapa komunitas di Kota Manado. Tidak perlulah kita sebut komunitas apa. Cuma saat kita masuk, kita rasa kita tidak cocok di tempat itu. Yang dimana kayaknya supaya bisa mau dapat titik pas, ya kita harus bikin komunitas sendiri. Oke. Kita buat komunitas sendiri yaitu Venom. Itu awalnya DP nama 2022 DP nama Venom Team Manado. Venom Tim Manado. Di mana? 2022. 2022. Venom Team Manado, di mana Venom itu yang pertama ada ADRT, landasan hukum ada, landasan peraturan ada, di mana di dalam itu nggak bisa miras, bisa nggak minum- bisa. Iya, nggak bisa bisa miras. Di komunitas. di komunitas Pak orang. Ketua Deng Sekjamin ini memangnya ada. Iya, orang jamin sekali itu. Tidak 100%. ada sekali. minuman saat berkegiatan Venom. Oke. Tapi kalau misalnya orang pe anggota ada yang coba minum, ya Itu silakan. sudah di tapi luar lingkup orang. jangan di dalam ranahnya Venom. Yang Atribut? Maksudnya dong biar di luar pakai Oh, nggak atribut. bisa. Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Karena nggak yang bisa. namanya ruang lingkup otomatis itu sudah masuk dalam atribut. Tambah juga apa namanya ini di Venom. Ini kalau awalnya kita pola pikir bikin apa tuh mau bikin komunitas kalau DP tujuan atau visi misi sama. Tahu-tahu orang join jadi komunitas yang ada. Makanya kita buat perubahan di mana kita bikin Venom ini itu dia bergerak di sosial tiap bulannya. Bahkan kalau mau dijelaskan apa itu Venom, kita bisa menjelaskan Venom adalah komunitas sosial yang berisikan anak-anak motor. Bukan komunitas motor yang bergerak di bidang sosial, tapi komunitas sosial yang berisi anak-anak motor. Oh, jadi DP konsep dibalik dah. Iya. Bukan anak motor Iya. yang beraktivitas sosial, tetapi aktivitas sosial yang berisikan anak-anak motor. Oh iya, motor. iya. Jadi Jadi kita mengumpul para anggota mulai dari 1-2 orang sampai terpanggil untuk melakukan kegiatan sosial. Karena itu tujuan utama Venom yaitu sosial. Bersosial. nah, jadi Venom tujuan ya tidak lain tidak bukan bersosial. Betul. Nah, berarti berkaitan dengan program kerja ini. Nah, program kerja ini maksudnya berarti baksos atau ada program kerja lain begitu. Jadi kalau Venom awalnya memang baksos. Iya, betul. Awalnya baksos, tapi dengan berjalannya waktu, berjalannya ini perkembangan, kita juga kan basicnya dari dunia seni. Di mana waktu itu lakukan kegiatan komunitas beatbox dan lain-lain. Jadi saat terbentuknya Venom itu ada namanya di Venom itu Venom Society. Itu Venom Society itu kegiatan yang selalu orang laksanakan minimal diam 1 tahun sekali. Itu orang jadi wadah untuk tamang-tamang seni di Kota Manado. Contohnya ini tanggal 27 Desember ini orang bakalan mau bikin lomba dance, b-boy, lomba beatbox itu di kawasan Sunday. Jadi Venom ini bukan cuma sekedar bergerak di baksos atau sosial, tapi orang juga main di wadah sebagai anak-anak kreatif. Karena memang beberapa di komunitas Venom itu ada banyak sekali anak kreatif dan Manado masih kurang yang dimana wadah kreatif itu. Nah, Venom hadir di situ. Oh gitu. Nah, kalau misalnya Venom itu dibentuk oleh ketua SEK dan sekarang ada banyak pengurus juga di Iya. dalam. Nah, itu kalau boleh tahu
ini agak personal sih pertanyaannya. Karena kita lihat biografi ketua berlatar belakang hukum, Pak Sek juga berlatar belakang hukum. Iya. Apakah memang ini ada kaitannya dengan komunitas atau hukumnya tidak berkaitan dengan komunitas? Maksudnya hukumnya terpakai di komunitas atau tidak? Ya, kalau dari saya sendiri memandangi ini, ya, memang ilmu hukum itu juga kan merupakan ada nilai moral hukum yang di dalamnya. Pas waktu orang berkuliah di jurusan hukum, tentunya memang agak bertolak belakang. Tapi kalau misalnya orang pakai kacamata helikopter di atas, secara keseluruhan ada nilai-nilai hukum di dalamnya. Nilai-nilai. Seperti orang bagaimana menata organisasi. Nah, tatanan organisasi tentu perlu adanya aturan. Aturan-aturan serta substansi dalam aturan tersebut memang orang memerlukan yang namanya cara pemikir orang hukum. Nah, kebetulan dari ketua, baik dari saya sekretaris, membentuk ADRT dan segala macam, dan manajemen organisasi di dalamnya, memang ilmu hukum itu sangat bagus sekali, sehingga orang dapat terorganisir sampai dengan 3 tahun ini. 3 tahun kurang lebih berarti ya film sudah ada sampai saat ini. Betul. Nah, tadi Pak Sikta singgung sedikit soal ADART. Nah, ini menarik ini. Karena maksudnya total komunitas itu iya biasanya harus ada ADART. Nah, tapi ada juga kan komunitas yang tidak punya anggaran dasar rumah tangga dengan ADART. Nah, boleh tahu enggak spill sedikit ADART yang boleh disampaikan mungkin ke teman-teman yang pada dengar di sini dari Venom apa ADART? Jadi mengenai tentang ADART ini, kenapa sebenarnya kalau untuk berbicara tentang komunitas itu kembali ulang ke tujuan pembentukannya untuk apa? Dengan adanya orang bentuk yang komunitas Venom itu yang berisikan anak-anak motor, jadi mau ndak mau orang harus buat itu ADART. Beda kan kalau komunitas lain, itu kan komunitas lain contoh seni atau misalnya komunitas beatbox ataupun komunitas lain lah, itu enggak perlu lah, yang penting so ada penulisan jangan ini jangan ini. Tapi kalau orang memang harus, karena kenapa, ini kan berhubungan dengan banyak orang. Yang kedua, kalau berbicara tentang bikers pastikan yang harus safety, pakai helm, pakai kalau di Venom harus pakai jaket kulit Venom, jaket kulit. Orang disebut itu sebagai pasukan jaket kulit. Nah, kalau isi-isi di dalam ADART Venom itu mengenai tentang ini kebijakan tindakan agar nantinya keputusan dari kita sebagai ketua itu tidak sepihak cuma karena kita. Jadi so ada DP peraturan di dalam. Contoh, si A bikin kasus, oh lihat aja DP ADART pasal apa itu, bunyi apa, ngana harus kembalikan ke prospek. Ya minta maaf, walaupun punya kedekatan, sobat tamang baku bawah, pokoknya memang so akrab sekali. Tapi kalau ngana melanggar di Venom, minta maaf, ngana harus ditindaki sebagai anggota Venom. Nah, berkaitan dengan ADART ini soal aturan atau kaidah-kaidah yang berlaku di dalam komunitas Venom. Nah, ini yang kita pakai kacamata awam, maksudnya kita juga awam, tidak dalam suatu komunitas tertentu. Ini banyak orang protes. Karena apa? Yang orang tahu kalau anak motor itu yang stigma di luar sana, yang orang tahu mulai dari pertama ribut karena ikut racing. Nah, ini bagaimana dalam ADART atau diatur atau tidak atau bagaimana? Jadi kalau kita lalu selalu menekankan kepada anggota bahwa jangan pakai knalpot racing. Oh, jangan pakai knalpot racing. Ada aturan itu. Tapi tidak tertulis dalam ADART. Kenapa tidak tertulis? Karena menurut kita setiap anggota itu punya hak untuk memakai knalpot racing. Tapi kembali ulang selalu kita bilang, ini kita tidak mengiyakan orang harus pakai knalpot racing. Tapi kembali ulang pada orang bahwa kalau orang suka pakai knalpot racing ya silakan. Tapi satu, apabila polisi tilang, cuma satu kita bilang, kumabal, rasa akang. Katulah. Oke. Doket minta tolong Ket, kita dapat tilang ini. Katulah, kumabal. Siapa kita bilang begitu? Ini so tahu-tahu dilarang. Dengan kita nih mau seakan-akan menekan anggota bahwa jangan pakai knalpot racing ya. Sedangkan itu kan ada pihak berwajib lah, kepolisian yang mengurus itu. Tapi selalu kita bilang jangan pakai knalpot racing. Bagaimana dia mencegah supaya tamang-tamang bisa mencontohi ini supaya tidak pakai
knalpot racing itu mulai dari kita sendiri. Ketua pemotornya Nggak pakai knalpot racing supaya anggota bisa cek ini. biar dicek, biar pakai teropong Iya, aman. yang enggak bising. Nggak bising. Karena memang apa dong, cuma mulai belapuru ke apa Nggak, itu. Yang enggak sama sekali ya. mulai dari orang diri sendiri Knalpot untuk belakang. Nah, jadi knalpot contoh Pak teman-teman. Iya. Jadi memang dari Tatip, trompet Tatip juga, trompet divisi Tatip juga bakasnya saran. Memang kalau misalnya ada yang mau pakai knalpot racing, usahakan DP suara itu yang nggak terlalu ribut. Kalau misalnya orang boleh dapat bedakan tuh, ada yang orang pakai knalpot racing, yang memang yang so amburadul sekali tabungkar. Iya. Ada yang memang khusus for DP kecantikan DP motor, kecantikan DP visual dan DP audio. Dan itu supaya pas datang udah boleh sangar. Iya. Nah, memang tidak diatur tapi orang sarankan untuk nyandak pakai. Tapi kalau memang kalau pakai usahakan pakai etika dan juga etika dalam pemilihan dari knalpot tersebut dah, supaya nyandak mengganggu masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana deh cara ukur ini? Ya, kalaupun orang suka pakai ini ya enggak terlalu ribut atau ini ribut. Bagaimana itu Nah, kalau dari memang kalau tolong mau pakai dari segi hukum itu kan ada standar maksimal DB begitu dong. iya, Itu yang memang DB, dari berapa dB hukum gitu kan. lingkungan hidup itu sudah tulis dong. Makanya kan pada ketika kepolisian mau tilang, orang ada landasan aturan. Oh, ini so terlalu ribet segala macam dong. Nah, dari itu orang sendiri sebagai, nah itu juga pentingnya ada orang-orang hukum di dalam komunitas Venom. Yang bagaimana orang mulai mengerti dong. Oh, ini memang DP kapasitas so melebihi DB yang orang so bicarakan dan juga orang tahu dong DP landasan hukum bagaimana. Dan tanpa orang tahu hukum, orang boleh lihat dan dengar sendiri dong. Mana tukang knalpot memang tabungkar sekali, mana memang cuma betul-betul cuma for apa dong? Istilahnya untuk DP kesenian, pemanis aja. pemanis gitu. betul Seninya sekali. dapat ya. DP seni dapat dong. Ya mungkin babunya agak sedikit lebih ribut dari biasanya tapi nyandak melebihi. Nyandak melebihi. Dan juga orang tetap tekankan bagaimana dorang etika berkendara. Karena itu paling penting. Walaupun DP knalpot standar, kalau dia rado-rado terus tetap orang risih dong di sebelah atau begitu. Karena kan tetap ada suara juga kan. Betul. Standar juga Ada kan suara. ada suara yang kalau orang gas tinggi tetap babunya Tetap kuat babunya juga. juga. Nah, bagaimana kalau misalnya ini kan ada aturan di dalam Venom, termasuk ada nomiras ya, tidak ada minuman keras, baru juga dilarang sebenarnya sekalipun tidak ada dalam ADRT tapi ada tata tertib yang dilarang untuk menggunakan knalpot bising, knalpot racing. Nah, kalau orang pakai, ketua bilang tadi dompet urusan sendiri. Iya. Nah, bagaimana dengan stigma yang satu ini? Orang-orang di luar sana termasuk ya kita itu tahu kalau begal itu, begal dalam tanda petik ya, begal itu selalu pakai motor. Iya. Jarang tuh pernah berita begal pakai oto. Jauh-jauh kan ya. Cuman bagaimana ini tanggapan komunitas, ketua dan sek-sek tanggapan terhadap ini stigma ini? Karena kan apalagi sering jaket kulit begini, aduh jangan lewat di lorong ini dong base camp ini. Dorang begal dorang, soalnya dorang jaga masuk dengan banyak-banyak motor apa semua. Bagaimana itu tanggapan? Oke, jadi kalau kita pastilah orang babegal tuh kebanyakan pasti pakai motor. Karena kan kalau orang pakai motor itu yang pertama DP ekonomi rendah ke atas boleh pakai motor. Sedangkan kalau mobil kan biasanya kan ekonomi tengah ke atas, kebanyakan menengah ke atas. Tapi apa orang mau babegal masalahnya kalau di otot? Iya. Jadi kalau dari kita ya, komunitas itu pasti kan punya aturan, landasan hukum. Jadi kalau misalnya orang berpikiran bahwa ada komunitas kaget orang ini tuh peks atau apa, sangat beda. Karena kenapa? Ini komunitas itu dia pasti ada ketua, ada sekretaris, ada struktur di dalamnya yang selalu menekankan. Tapi kembali lagi ke individu masing-masing. Kenapa kita bilang individu masing-masing? Karena orang kan di sini kan sebagai masyarakat biasa. Orang cuma bikin supaya mengurangi tindakan-tindakan kriminal. Apalagi yang orang tahu di Kota Manado sekarang ini kan kalau mau pergi wilayah ring road itu ada itu Asia. Anak-anak motor ke sana kemari itu baku-baku dusus, risih sekali itu kalau Asia kita bisa tekankan itu bukan anak-anak komunitas. Kita bisa tekankan. Dan bahkan kalau ada anak-anak komunitas, kita selaku ketua Venom dan selaku teman-teman bikers di Kota Manado, kita bisa menekankan dong itu bukan anak-anak komunitas. Dan apabila ada
pasti kalau dapat tahu dikeluarkan. Dikeluarkan. Ya? Dikeluarkan. Iya. Dan satu juga kita pernah di Venom ada beberapa orang yang ketahuan melakukan tindakan Asia-Asia. Itu balap liar di Kota Manado. Kita coba tanya, siapa? Dan jawaban sangat gampang, simple, tapi kena apa? Bilang salah-salah pemerintah tidak sedia tanpa. Salah-salah pemerintahnya Tidak sedia Sedia tanpa. tanpa. Kita juga, betul juga. Nggak sedia tampan, no, bagaimana? Di sini kan anak-anak ini, anak-anak bikers ini sebenarnya dong suka sekali motor. Ada yang suka cuma memodif, yang kotor saya kidon cuci. Gaya-gaya, Iyo, ada juga yang memang suka race, suka baku-baku dusu. Iyo. Skill. Oh. Kalau pemerintah di Sulawesi Utara nggak sediakan tempat, ya bagaimana? Anak-anak motor mau lari di mana? Ya. Tuh, gitu. Jadi ini salah satu jadi apa namanya? Ini pandangan kepada pemerintah bahwa coba lihat akan banyak anak-anak bikers di Kota Manado. Itu orang sebenarnya bukan suka mau lari di Asia-Asia atau balap liar, cuma memang dunia ada tanpa. Dia mau lari di mana? Cuma di situ yang lokasi bagus mau lari akan. Cuma kita tidak membenarkan dorang untuk Asia-Asia. Oh. Iya. Dan anggota tersebut orang kasih keluar. Tolong kasih keluar dari Sudah Venom. pernah terjadi? Sudah. Berapa kali berapa orang? Sekarang baru satu sih. Baru Orang- satu, baru tapi satu. setidaknya sudah pernah ada Sudah penindakan pernah terhadap Asia. Asia-Asia. Iya. Jadi Balap istilahnya orang yang tidak mendukung, tapi juga orang mencari tahu apa di latar belakang kenapa seperti itu, dong. Oh ternyata memang bukan bilang pemerintah tidak sediakan, ada kadang sediakan, tapi jarang. Jarang. Iya, memang orang boleh dengar event-event road race itu pasti paling ada satu tahun satu kali mungkin, toh. Tapi memang kadang dah, maksudnya DP wadah itu tidak ada. Mungkin wadah untuk latihan lah ya minimal Nah. kan. Orang mau race itu tanpa latihan kan Iya, bullshit kan juga tuh maksudnya. race tanpa latihan Betul. ada kan kasihan. Sedangkan cuma menyanyi mesti latihan loh. Betul. Apalagi ini menyangkut nyawa dah maksudnya kan Iya. begitu kan. Bahkan sampai kita terdengar anak ini apa anak drag dong di selaju garis lurus itu. Iya. Bang nggak bilang kata kalau kata sebelum mau terjun apa turnamen itu coba-coba dulu kata di apa kata yang nyandak legal lah maksudnya di Eropa Asia-Asia. Asia begitu kita yang tahu ini dengar betul atau nyandak tapi memang sempat ada sounding begitu dong karena memang nyandak DP tanpa tuh itu memang jadi PR dong tapi tetap orang tekankan dong dimana di Venom itu ya yang boleh begitu dan tetap orang fokuskan baksos karena Venom itu tujuan awal untuk melawan stigma-stigma seperti itu. Betul. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya fenomena ini mau melawan stigma-stigma buruk yang ada di masyarakat secara umum. Iya, yang Nah, melekat pada anak motor. Orang so bahas panjang ini tentang Venom mungkin kurang lebih banyak hal yang terus tahu tentang Venom. Mas kita belum tahu ini sebenarnya Venom ini kan apa virus ya? Kalau tidak salah ada arti Venom virus ya atau apa ya parasit macam-macam begitu ya. Jadi ini sampai teman-teman komunitas, teman-teman bikers juga sering salah penulisan Venom. Venom itu dia V-N-O-M, bukan V-E-N-O-M. Oh bukan Venom, Bukan. film Venom. Oh, gitu ya? bukan. Yang bukan ya. Iya, Kita kira Venom itu Beda. V itu dia value, value. yaitu nilai, Hmm? dan nom itu dia ini bisa dikatakan sebagai ini nama keluarga atau fam. Nom ya. Nom. Memang awalnya Venom itu dia tulisan V-E-N-O-M. Awalnya. Awalnya. Iya, iya. Tapi orang bongkar lagi bahwa harus V-N-O-M. Dan baru itu orang cari di Google. V apa? Oh, value bagus. Nom muncul kembali. Nom adalah ini singkatan dari bahasa keluarga yang berada di Prancis yang dimana itu tentang persaudaraan, ini kekeluargaan. Sebetul. VNOM. Yang di pemoto di situ move as a family have fellow human beings. Itu arti itu bergerak bersama keluarga, membantu sesama manusia. Nah, jadi kembali ulang buat teman-teman yang ingin suka masuk Venom, selalu kita bilang kita ndak mau liang mau motor gagah bagaimana, mau dibawa Harley Davidson, mau dibawa Transformers, atau ndak pusing itu. Ini selalu kita tanya apa tujuan masuk Venom? Kalau orang bilang kita kok suka ada yang mau dijabat sosial, kita terpanggil untuk membawa bakso sama-sama, mari Jo. Dan bahkan
anggota Venom itu dulu sekitaran 2023 ada sekitaran 7 orang yang tidak ada kendaraan. Tidak ada motor, tidak ada. Oh, bagaimana itu? Cuma DP value yang orang ambil itu DP value orangnya. Iya, itu orang. Berarti DP stiker tempel di dada. Enggak, stiker itu tempel di hati. Oh, DP stiker taruh di hati. Tempel di hati. Oh, itu. Nah, Tapi cuma awal-awal. Di situ Sekarang, karena selalu kita bilang begini, ekonomi manusia itu dia bisa kadang meningkat, kadang menurun. Dimana kalau ngana perlu doi yang ngana jual ngapain motor, betul enggak? Kalau ngana ada doi bisa jadi ngana ganti motor atau bahkan ganti oto. Kita bilang. Jadi upgrade, orang solidaritas itu jangan lihat dari satu barang. Karena banyak begitu selamat jabacet di official, kadang kita lihat selamat malam, kita suka join Venom dang. Mau tanya, kenapa dang suka join Venom? Soalnya kita di komunitas ini kuat. Cuma kasihan kita pe ekonomi dah anjlok, yang mau ndak mau kita jual kita pe motor. Jadi kita seperasaan mau gabung dengan dorang, soalnya kita pe motor sama jenis dengan dorang. Makanya kita hindari itu di Venom. Mau ngana pe motor. Ini Matic, Sport, Harley, sepeda listrik, nggak jadi masalah. Silakan, yang penting ngana suka berkegiatan sosial, ngana suka baksos, dengan ngana suka bikin pengembangan pangana pediat. Itu soal kita bilang pertama-tama. Akhirnya sekarang alhamdulillah itu dari 8 orang yang ada motor di 2025 ini, 9 orang yang ada motor. Dari 8 ini? Ya ada. Maksudnya dari 8 ini ada 2-3 orang yang ada kendaraan. Ada. Tiba-tiba kita semua, jangan macam-macam. Langsung Benelli, langsung motor-motor besar. Karena itu rezeki tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, berarti kalau misalnya dari Venom tuh, Venom menerima anggota, ada kriteria? Selain kalau tadi kan sudah bilang, nyana melihat dari kendaraan. Iya. Nah, sekarang kan berarti terus mesti tanya, kalau nyana melihat dari kendaraan, apa-apa dari kriteria? Mungkin teman-teman suka mau join, setelah mencari tahu dari kriteria. Jadi mungkin di kriteria ganteng. Ya, itu juga nilai plus. Nilai karena plus. Memang betul juga itu. Memang orang juga suka dan terima yang good looking istilahnya. Good looking. Karena orang pe feedback untuk beberapa sponsor orang pe kegiatan itu butuh namanya konten. Nah, memang tak apa gitu, ada nilai jual lah. Jadi untuk kriteria secara umum itu orang wajibkan dia ada SIM. Karena kalau ada SIM pasti legal, negara kasih dong. Ngana boleh berjalan di jalan raya. Kedua, ini memang tidak terlalu wajib-wajib amat. Ada motor, masih ada kendaraan. Tapi kalau misalnya tidak ada, kalau masih sementara proses mau pengadaan, ya tidak apa-apa. Yang penting ada gerakan sosial dari hati. Iya, mungkin juga dorang teman-teman yang mau masuk Venom itu juga terhalangi dengan bilang, aduh, tiap bulan dorang bikin baksos, yang ada doi kita. Tapi doi tidak seperti orang-orang kaya, nyandak kesiang teman-teman. Orang itu bikin baksos, itu di bawah 500.000. Orang tidak pernah ada yuran. Yang ada yuran? Iya. Bagaimana? Jadi tiap kegiatan, orang hampir selalu itu di bawah 500.000. Bahkan event kreatif yang tadi ketua sempat singgung, yang Human Society itu sebagai wadah anak-anak kreatif, b-boy, beatbox, stand up comedy, itu orang bikin dari under 500. Cuma under 500. Karena kenapa? Nah, inilah itu yang menjadi beda anak-anak Venom dengan anak-anak lain. Kenapa? Karena orang ada value, baik dari ketua. Ketua ini jago sekali balobi. Jago sekali balobi. Iya, dari kita. Dari sekretaris, dari bendahara, dari beberapa divisi sebagainya. Punya ini dong. Kepribadian yang karakternya menunjang. Ibaratkan ketua ada kurang di sini, nanti kita baku tutu, atau kita ada kurang, ketua baku tutu, atau anggota saling baku tutu, saling baku topang, supaya mencapai suatu kegiatan yang ya istilahnya low budget. Jadi teman-teman kalau mau join, nggak usah pikir kita cuma ada sepeda listrik, yang penting betul ini tergerak hati, tergerak hati. Istilahnya orang kata kasar begitulah. Di kata kasar, jangan cuma berpatok dengan motor. Karena begini, kadang banyak sekali orang PHT yang orang tahu. Tuh, ada orang suka mau bikin sesuatu positif, tapi terhalang dengan fasilitas. Mari jujuin di Venom, orang baku bantu. Mau dia ada kurang, orang baku topang. Sampai jadi tuh kegiatan, begitu. Nah, tadi kita suka sekali sih, kita menggarisbawahi yang ketua Dengsek bilang
saling baku tutup. Kalau Iya. misalnya ada kurang ketua, ada kurang pak teman-teman anggota lain tuh pas tua sih karena ada kurang ini loh itu akan sedikit orang santai-santai Dan ini jadi kita kasih kan. Pasulap kita men duit langsung di rekening. Wih. Ya, orang boleh minum dulu sambil menikmati ini dari hidangan Dengan- minuman makanan dari Sintesa Pele. Satu lagi mungkin ada tambahan sedikit. Ini sebelumnya yang saya bilang tadi, ada satu yang dia lupa di mana periksa ulang jenis kelamin karena Venom cuma terima Oh iya, laki-laki. betul. Orang cuma terima laki-laki. Tuh, agak ambigu gua kan kalau periksa dulu jenis kelamin gitu ya. Dia bicara periksa Pak. Periksa masing-masing lah. Periksa Tapi masing-masing. Venom itu selalu menerima laki-laki. Laki-laki. Nggak pernah tuh terima perempuan di dalam strukturnya Venom. Nggak pernah. Kenapa? Yang Ya. per- Bagus sekali pertanyaan. Kenapa? boleh Karena saya memang jelaskan. orang cari yang dimana punya power, punya Hmm. power dengan punya kredibilitas dong. Karena kalau laki-laki itu kan daya juang tinggi tuh. Orang mau bikin bakso mesti ada daya juang. Lalu kan perempuan juga bisa. Tapi itu juga merupakan bisa jadi salah satu masalah dari perkumpulan laki-laki. Kenapa boleh jadi permasalahan dalam perkumpulan laki-laki? Contoh, Pemicu. memang kalau dalam perkumpulan laki-laki itu, apalagi kalau sudah bikin bergerak dalam satu organisasi yang terorganisir, itu bisa jadi 3 DP masalah. Pertama jabatan, kedua itu doi, Betul. ketiga itu wanita, Perempuan ya. perempuan. Kadang ini, aduh kita suka pada dia tuh sebagai dekat tuh. Cak le satu suka kak tuh. Satu Ada udah kata apa? Satu sakit hati. Keluar. Ternyata dia terima semua aku tuh. Oh, Jadi yang salah siapa kalau begitu men? ya keluar semua. Ya. So sakit hati, dong pe sakit hati bukan pe perempuan tapi pe komunitas. Nah, itu merupakan bawa komunitas. iyo langkah awal yang terus so pikir dah. Dengan satu lagi, siapa kalau orang cuma terima laki-laki, itu kan orang baksos yang pertama. Yang kedua itu sama yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa jangan sampai ada pemicu. Dia datang masuk Venom dengan si A, jadian dengan si B. Akhirnya si A dengan si B, so yang ada baku cekcok. So mulai bawa kalayang. Nah itu yang orang hindari. Dan yang ketiga, satu di mana hampir semua di Venom itu bisa kita bilang Venom itu ya berarti orang setia. Dorang perkumpulan itu ada perempuan. Dorang cuma bawa ada pasangan yang orang sebut di situ sebagai Venom Angels. Nah, Venom Angels itu ya orang pasangan-pasangan. Oh, Orang ajak di jadi situ. yang di komunitas itu laki-laki, Laki. tapi dia boleh bawa di pasangan yang bukan komunitas maksudnya ya. Bukan komunitas. Partisipan lah sebutannya. Partisipan. Jadi DP pacar lah atau Iya, DP betul, istri betul. begitu kan. Betul. Itu jadi Venom Angels. Angel. Venom Angels. Oke. Pernah ada dapat case kan bawa pasangan masing-masing nih kan. Iya. Ya kan orang random juga kan di laki-laki di dunia ini kan apalagi Manado tuh. Semua rata-rata kalau di Manado Sulut ini DP taraf kegantengan di atas rata-rata. Eish. Itu pengakuan dari orang lain yang kita pernah dengar. Nah, ada case soal perempuan. Sekalipun memang so diantisipasi dengan laki-laki semua. Jadi kalau dari kita ya, Venom itu dia DP anggota itu kan punya value. Makanya orang jaga seleksi dengan sebaik-baiknya. Nggak ada itu di Venom jatola-tola. Sama yang kita ini nggak ada di Venom itu kalau mau lantik, orang suruh pakai daster, orang suruh tolak motor dari sini ke situ. Nggak. Venom itu cuma orang lihat mana value, mana kualitas. Dengan bagus akang di Venom itu dia ada keterbatasan antara laki-laki dan perempuan. Oke. Jadi laki-laki di Venom, misalnya contoh ataupun anggota lain, tidak akan terlalu banyak komunikasi dengan pasangan dari Venom Angels ini. Nah, karena orang tahu ada keterbatasan. Makanya itu selalu kita bilang value itu bukan cuma lihat dari DP kualitas. Value itu bisa dilihat dari DP etika, dari DP cara respect. Pertama-tama dimana ini Cat punya, ini Sek punya, kita nimbolnya terlalu akrab lebe. Tuh, karena ini kan masalah hati. Dengan Tuhan itu kan maha membolak-balikan hati. Betul enggak? Jadi, orang ada perbatasan di situ. Oh, kita enggak bisa. Selama orang berkumpul Venom, ya silakan orang di bulatannya Venom.
Venom Angels, silakan dorang sendiri. Lain kali dong sobat TikTok, dong sobat Shuffle, sobat Salto itu anggota Venom terserah datang. dorang. Iya. Iya. Tadi kita sedikit mengutip Pak Sekda bilang kalau kenapa laki-laki, karena ada sebutan karena punya power, Iya. ya kan, baru apa tadi punya salah satu pokoknya punya power. Kenapa kita kutip itu karena kita asumsinya berarti kalau perempuan tidak punya power atau bagaimana? Iya. Ada, sebenarnya ada, tapi kan esensi secara umumnya laki-laki tuh lebih ketangkasan, Dominan. iyo, lebih dominasi, kurang lebih begitu. Maksudnya orang cari sudut pandang yang dimana ketangkasan tuh, DP kegagahan, tetap orang cari DP sisi lebih ke laki-laki dong. Oke. Karena sesuai dengan brand juga ya, maksudnya teman-teman Venom kan pakai jaket kulit nih, Betul. maksudnya. Berarti kalau misalnya ke depan nih, memang banyak teman-teman perempuan yang suka mau join. Apakah ini punya kemungkinan untuk berubah atau memang sama sekali Kalau dari kita, yang jelas orang berpegangan dengan ADART yang dimana orang cuma terima laki-laki. oh itu ada di dalam Ada. Iya, ada. Tapi orang tidak menutup kemungkinan perempuan untuk melakukan kegiatan baksos. Contohnya, Ngobar mitra. setiap orang baksos, orang ada kegiatan, kita terbuka pada teman-teman, entah di luar Venom, bahkan abang pun pernah kita ajak peminjau, orang sama-sama melakukan kegiatan baksos. Selama orang ingin melakukan kegiatan sosial, ya tidak jadi masalah, silakan sama-sama. Tapi minta maaf kalau untuk mau dilantik, mau pasang logo Venom, ya minta maaf, tidak bisa. menjadi anggota saya Nggak bisa. Tapi untuk perempuan. Tapi untuk kegiatan sosial orang terbuka. Kegiatan sosial, event, semua dengan tadi yang saya bilang tadi, bukan dia bilang sama dengan power yang dimana laki-laki dan perempuan itu beda, bukan. Tapi bisa orang lihat sendiri laki-laki bagaimana. Dimana orang kegiatan sosial turun di got-got. Oke lah, orang pestyle begini jaket kulit. Oh, di got itu rumah begini. Kalau orang bukan juga, tapi perempuan coba yang kan perempuan di got ada angka sampah. Jadi Laki-laki bisa bau teman-teman juga, lihat, teman-teman bisa lihat salah satu konten di bawah sini itu. Di situ kegiatan sosial. Nanti jadi kegiatan begini. Nanti kameramen marah nanti. Soalnya dia sempat seakan ngerasain nanti. Itu jadi kita tambah-tambah lagi. Jadi orang kalau kegiatan sosial itu kalau memang budget di bawah, budget di bawah, ya orang turun ke Sudah lebih jus in. Sudah, Sekali lebih jus in. Bapak jadi pengaruh latar sih biasa. Kita baru tahu ada jus nanas begini. Nanas, ini sekali. Sintesa Peninsula. Jadi sama dengan tadi, bukan membeda-bedakan, tapi memang orang itu biasanya kalau budget di bawah ya, orang turun ke pantai, kasih bersih pantai itu. Sampai muncul itu tangan begini. Oh, sikat. Ya, peban. Kita senangnya lagi kita tangan begini dah. Oke, jadi apa di jus tadi nanti kata? bakalan kalau taruh lucu sekali. Guys, jadi for information memang susah sekali mau kasih tahu pada orang. Saking terlalu garangnya mereka, sampai susah dong. Kita cari dari tadi awal, kita mencari dong plot mau tahu, mau dong agak sadis terus pak kita ini. Jadi memang gagah dan sesuai dengan yang dorang presentasikan tadi. Makanya kita coba berusaha mencari celah. Dalam podcast ini sangat spesial bikin mau bikin tertawa, tapi tamu saat ini agak susah guys. Karena dorang so black to the bone datang kemari. El Abol. Ya. Lanjut. Ini ternyata tampang sangat menjamin juga kalau orang pang marah kan pakai emosi. Ternyata boleh Visi misi Kang. Mengenai tentang visi misi. Jadi mana orang boleh memakai sih. Boleh memakai enggak?
Bagaimana? Oke, lanjut visi misi ya. Lihat, yang pasti yang pertama itu mengubah stigma masyarakat tentang anak-anak motor. Yang Aduh, parah tuh visi. Nanti boleh. boleh. Cek, aman. teruskan aja, cek. Itu sudah mampu. Ya, Suara di mata, no. kurang lebih terompe visi misi itu ke tujuan sosial. Yang tadi yang memang ketorang kalau misalnya niat Tidak, sosial tuh, Jangan niat, tahu niat sosial Boleh mau tuh, jeda ini? niat positif, Tuh, Tuhan. pasti penuh dengan tawa, air mata, sama ini terombol dapat terompe host tuh, tua, ada pilihan sampai tawa sampai menangis karena memang positif atau nilai positif itu sangat melekat, apalagi ketika orang punya niat positif pasti orang akan bersuka cita di dalamnya toh sama ini tertawa ulang begini no maksudnya dinamika kehidupan toh dinamika kehidupan terutama Orang tetap ending tuh bergerak di bidang sosial. Visi misi sama yang tadi pertanyaan. Serius Jo, 3 tahun yang udah bentuk ini hancur di ini malam nanti. Hancur ini malam. Kita aja tawa. Ini kesensor gimana ngisin? Ini tapi episode tergokil kamu betul, nggak pernah tertawa aku. Ada apa ini? padahal nggak ada yang lucu Enggak ada. Tadi Cuma start di mana di tidak ada yang lucu kan Kalau mulai di itu berarti begini. nah apa di sini Nah, jadi teman-teman, visi misi nanti mau taruh di bawah sini. Atau boleh ngoni langsung lihat di IG Venom Sulut atau komunitas Venom Sulut official. Yo, jangan lupa Boleh langsung follow. lihat. follow. Karena memang orang semua di situ. Kalau mau bilang, ih baksos apa so? Lihat aja di situ. Tiap Untuk bulan lihat pasti trompe- orang baksos, trompe konten semua orang taruh di situ sama. Sampai movement lah. Begitu sih. Tolong sih. Kalau betul. So, rusak ini 3 tahun ini Ada teman. potong setai, terus terlalu panjang. Cuma ini, cuma satu Iya, jangan kasih lari pembicaraan Coba ambil rokok tadi, ambil trompe apa? Itu bakalan nanti orang mau tindak lanjuti itu mengenai tentang rokok itu. Ada pencuri tadi tidak bisa, orang nggak terima. Oh, yang lebih bisa. Iya. Oke. Nah, kita sudah mulai tanya visi misi loh. Ada apa di visi misi ini sampai terang tunda di bagian akhirnya nih visi misi. Sekarang kita mau tanya, teman-teman itu kan selama ini sama yang tadi orang kita tahu itu bahagia, ya, saya selesaikan juga getaran vibrasi bahagianya. Oke. Loh, semangat. Oke, strike. Jadi orang mau cari tahu apakah memang di Venom Community ini, Venom Sulut. Venom Sul. Venom Venom Sulut. Sulut Community, apakah di dalam komunitas Venom Sulut Community itu tidak pernah ada masalah? Maksudnya dari awal sampai sekarang berjalan mulus semua, berjalan sesuai harapan semua. Jadi nggak ada yang kasus-kasus, nggak ada masalah baik itu internal maupun eksternal. Mungkin Apakah boleh kita Tentu jelaskan, Sek? kalau mengenai masalah, tentu pasti itu ada. Dan juga terang tangani karena memang ada terompe divisi, tatip, baru kemudian ada juga terompe ketua. Baik dari kita itu tangani masalah-masalah internal. Memang orang nggak bisa publikasikan terompe masalah karena yang namanya masalah itu pasti terompe dapur lah. Iya, Tapi yang boleh orang kasih orang kasih gambarkan beberapa masalah pasti antara anggota, dan itu juga merupakan masalah-masalah pada umumnya yang ada di komunitas, organisasi, Maupun itu yang dimana pasti ada perkumpulan orang, pasti itu pasti ada masalah. Makanya kan hukum diatur toh, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Begitu juga dengan terompe komunitas yang dimana lebih dari 1-2 orang itu pasti ada masalah. Untuk baik orang ada yang nama ada ART dan juga sikap kedewasaan dari para pengurus. Betul. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini terlalu umum sih sebenarnya. Terlalu umum. Betul. Jadi ini nanti potong tadi kan. Oke. Sudah, kesana Ya, tetap ini 10 terlalu kali. umum. Karena
Aduh, habis Tembak, kasihan Bray. orang ini. Ada berjuang. Susah Ini gini pun kita dapat dulu. perasaan sampai perjuangan 3 tahun. Bagaimana kita sakit? Sampai tak merah-merah. Rasa Sebenarnya kalau dari kita mengenai tentang permasalahan, kita pasti ada, sama saya bilang pasti ada, di mana tidak akan ada perkumpulan yang tidak ada masalah. Tapi bagaimana orang berhasil menyelesaikan masalah-masalah itu yang paling penting. Karena contohnya ini kan Venom sekarang sudah 3 tahun. 3 tahun ini bentuknya kayak level. Tahun pertama permasalahannya apa? Kalau bisa orang lewati, orang naik ke level 2. Iya. Tahun Proses. kedua, orang movement lagi di situ sampai titik juga di tahun ketiga. Tahun ketiga ini malah orang lebih memang apalagi tahun ketiga ini banyak sekali permasalahan-permasalahan di Venom. Apalagi kadang ini banyak sekali. Sama yang saya bilang tidak bisa mau bilang di banyak di depan umum publikasikan itu memang tidak bisa. Cuma ini kembali ulang ke mental seorang pemimpin bagaimana itu memang di tahun ketiga ini memang berasa sekali. Dimana kita harus pikir antara ADART atau keanggotaan. Karena bagaimanapun kan setiap manusia itu kan pasti ada kesalahan gitu. Nggak meluput dari kesalahan ataupun hilaf dari sebuah kata-kata apa semua. Jadi memang tahun ketiga ini memang cobaan besar di Venom. Cobaan besar sekali. Tapi baru-baru minggu lalu atau 2 minggu lalu itu orang bisa eksekusi ENIF K3 itu orang pakai MBW. Itu orang bikin besar di situ sama anggota bakumpul, orang sama-sama kasih sukses itu kegiatan. Ini disitulah bentuk yang selalu kita bilang setiap ada masalah pasti bisa diselesaikan. Atau yang penting orang saling keterbukaan, paling penting keterbukaan, baru tambah juga dengan ini saling memahami. Keterbukaan belum tentu dia bisa saling memahami, tapi kalau bisa saling memahami pasti sudah ada KP orang begitu kita tahu, tapi tetap tujuan orang tahu untuk apa. Begitupun DP orang yang begini, sifat dan tingkah laku memang begini, tapi saat dia bertindak bagus, ada hal positif. Makanya saling memahami, melengkapi itu paling penting di komunitas. Dan tahun ketiga itu yang kita dapat, di mana ini keterbukaan dan saling memahami. Nah, untuk masuk ke tahun keempat pasti ada cobaan-cobaan lain yang orang melewati, pasti ada dan menurut kita dengan pengalaman 3 tahun ini kita yakin Venom so siap untuk melewati angin yang kencang itu di tahun keempat. Karena memang masalah itu bikin orang lebih kuat sebenarnya. Kalau nggak ada masalah, orang minta menyelesaikan masalah. Jadi perlu ada yang namanya masalah dulu. Semakin sering orang menyelesaikan masalah, semakin lebih kuat orang, semakin lebih kokoh, semakin lebih bagus dong orang supaya mau lebih besar. Sampai orang boleh diundang di sini. Iya. Ini salah satu penghargaan, salah satu bentuk respect di mana orang bisa diundang di podcast ini yang setahu kita bahwa semua yang di podcast ini semua orang-orang yang punya value. Dan kita termasuk orang yang bangga bisa diundang. Terima kasih banyak. Walaupun tadi coba ambil rokok. Gitu. Itu. Semoga tuh orang tahu semua tamu juga bukan tamu yang sembarang. Jadi ketika orang bisa diskusi di podcast ini di Cekidot Entertainment itu pasti punya value. Betul. Dan pasti mahal. Jadi kalau ndak ada value, ndak mahal value, ngapain orang ajak diskusi? Iya. Ya, sekarang mungkin boleh bercerita di luar, udah harus di podcast gitu kan. Nah, kalau kita boleh tahu, ya kita semua nggak apa-apa kita sambil. Lanjut. Oke. Nah, jadi kita dengar ini, sorry, mungkin kita nyak mau spill, mari kita coba telusuri. Dengar ada masalah. Mungkin belum lama tuh itu masalah itu terjadi. Ini internal kayaknya ya. Iya. Siapa tahu boleh mau spill di sini tapi masalah. Oke, mungkin Kurang lebih nggak bisa. kalau masalah itu mungkin dapat dengar waktu pas orang ada coba untuk apa lalu. Menurut kita itu tidak jadi masalah karena menurut kita bukan kita egois di mana kita berpikir
cuma dorang 6-7 orang bikin apa, masih ada 20-an yang masih tetap respect pak kita, yang masih tetap menjaga ADART, menjaga solidaritas di dalam, nggak perlu bawa cerita di belakang dan lain-lain. Iya. Tapi kembali ulang, makanya 8 ini sudah mulai baku-baku dapetin kita, 8 orang ini, dimana satu-satu mulai minta maaf. Mungkin cuma ini yang bisa kita bilang minta maaf. Don't tanya kita tidak marah, kita cuma bilang kita tidak pernah marah. Kalau Ngoni mau tanya kita sebagai ketua, kita bahkan selalu memaafkan Pak Ngoni. Karena komunitas itu tidak bisa cuma ego. Tapi kalau mau bilang afdal, pasti kita ada rasa kecewa Pak teman-teman. Oh, secara personal. Secara personal. Tapi secara kita sebagai jabatannya sebagai ketua, kita harus maafkan pada orang karena mempertahankan itu lebih susah. Mempertahankan itu lebih susah. Kita suka di Venom itu ibaratkan di sebuah perahu. Kita nih mau teman-teman itu mau ada yang balumpa, mau ada yang mati, nih mau. Kita suka tetap orang sama-sama di dalam. Mau di kapal itu mau angus, mau tabakat, tetap orang harus sama-sama di kapal itu. Nah, Iya. sekarang coba orang asumsikan orang-orang tersebut ya, orang kategorikan mungkin ada terjadi kesalahpahaman dan lain-lain ya, mungkin masalah internal yang tidak bisa diungkap di sini. Orang asumsi orang Mbak Uni ada sepatah dua kata yang ketua mau sampaikan, ya mungkin ini juga menjadi sarana karena mungkin tahu ya apakah sekarang masih ada komunikasi atau tidak. Betul. Baik itu ada komunikasi mungkin tapi seadanya, ya mungkin lewat podcast ini bisa menjadi sarana untuk kalau boleh damai kok toh. Iya, Orang Pasti juga kan damai. Pasti. pengen dah, maksudnya ya teman-teman Venom Bisa, Sulut Community ini bisa lebih solid begitu kan toh. Betul. Begitu mungkin boleh ada kata-kata untuk teman-teman. Sebenarnya jujur ya, mungkin ini sebenarnya kita nih mau bahas, cuma lebih bagus begini supaya tinggal dorang Mbak Uni, dorang Lia. Jujur saya kalau dari Pak kita kecewa dengan dorang perlakuan, dorang ini pembicaraan di dalam yang apa yang dorang buat itu kita sedikit kecewa di nompe model. Tapi itu risiko sebagai ketua. Menurut kita tidak ada ketua yang sempurna. Dengan keputusan apapun yang ketua ambil, pasti akan ada yang salah. Ada yang salah, dan kita sebagai ketua, kita kembali ulang seturun tapi ego bahwa kita meminta maaf Pak teman-teman apabila kalau kita bikin salah Pangoni. Cuma ingat ulang bahwa komunitas dibentuk, ingat di tujuan Venom itu apa, dan kiapa kita selalu tegas, kiapa kita selalu menyuarakan tentang peraturan di dalam Venom. Karena menurut kita bukan kita bikin keterbatasan dengan anggota, tapi menurut kita harus tetap berdiri di tengah-tengah, tetap fokus untuk mempertahankan aturan-aturan yang ada yang orang buat sama-sama. Karena kalau kita mengikuti arus yang ada, nantinya Venom bakalan Tidak selamat. betul. Kita harus mempertahankan ADART di mana orang batamang ngana mau cerita apa tapi saat ngana bikin kesalahan ya tetap orang harus berpegangan dengan aturan yang ada. Bukan kita bikin dinding, enggak. Selama Ngoni suka mau baca cerita tentang apa kita, silakan. Kita selalu ada di base camp. Kita selalu mau dengar Ngoni pendapat dengan mungkin satu yang salah di mana dorang berpikiran bahwa kita selalu mengambil jalan sendiri. Padahal enggak. Jalan yang kita ambil itu biasanya contoh Baksos yang kita sudah tahu DP sponsor dari mana, DP dana dari mana, ya tinggal teman-teman ikuti saja DP alur jadi itu Baksos. Tapi apabila memang itu kegiatan mulai dari nol, setiap dorang kasih pendapat, kita minta saran pada orang, dong kasih saran pada kita, pasti selalu kita terima. Tidak pernah kita tidak terima. Banyak hal sekali yang dong bilang Venom berubah. Sebenarnya enggak, Venom tidak berubah. Venom masih tetap sama. Orang cuma berevolusi di mana awalnya orang cuma kopdis, orang sebutannya kopdis itu kopi diskusi. Oh, kopi diskusi. Kopi diskusi. Orang di Venom bilang kopdis. Kopi diskusi. Kopi Yang diskusi. dimana, iya, Nah, awalnya beda orang dengan cuma kopdis. kopdis, baksos. Tiba-tiba orang baking ada divisi touring,
defisit touring itu bukan kita yang kasih badiri, tapi tamang-tamang pesaran yang bilang, Ket, orang suka jalan-jalan, orang suka have fun. Oke, ada defisit touring. Ada naik ride, baba jalang, selayaknya komunitas-komunitas. Itu kita dengar dari anggota. Jadi saat Ngoni bilang kita tidak dengar Ngoni saran, kita coba kembali ulang. Saran apa yang kita tidak dengar Pak Ngoni, dengan satu lagi, kesalahan apa yang kita bikin Pak Ngoni. Mungkin cuma itu dari kita. Tapi maksudnya dari secara personal masih terbuka. Kalau dorang datang, Pasti. cerita. Pasti, Kalau karena dorang mau join ulang, dorang masih tetap di dalam. oh dorang masih tetap di dalam. Deng dorang masih tetap orang keluarga. Kita masih anggap dorang sebagai saudara, kita masih anggap dorang sebagai teman. Kita tidak ada rasa, kalau dari kita sebagai ketua ya kita tidak akan merasa kecil hati. Silakan, orang masih tetap sama-sama di Venom. Tapi kalau dorang tanya kalau dari kita pribadi ya kita sebenarnya marah. Tapi marah bukan bisa menyelesaikan masalah. Apalagi itu bisa jadi batu loncatan pak kita untuk kita ke depan bisa lebih baik dengan kita tidak salahkan pada orang. Karena kalau memang ada kejadian-kejadian begitu berarti bukan anggota yang salah, tapi ketua yang salah. Iya. Memang dari sudut pandang pak kita mengenai masalah tersebut, DP kunci sebenarnya komunikasi. Komunikasi yang tidak bisa disampaikan, makanya terjadilah komunikasi yang menjatuhkan. Toh, membuat suatu kayak ketua bilang tadi tuh 7-8 orang itu yang perkumpulan bilang kasih jatuh segala macam. Nah itu kan merupakan suatu komunikasi yang kita lihat, komunikasi yang tidak bisa disampaikan kepada terpe pimpinan lah, pengurus, tapi tidak bisa disampaikan, terjadilah suatu permasalahan di belakang yang tempat orang tahu. Nah itu juga dapat merusak terpe organisasi ini dan dipikun juga sebenarnya komunikasi karena memang susah mau sampaikan terpe pendapat tapi ya itu tidak bisa disampaikan dengan baik. Makanya jujur juga dengan ketua waktu setiap kopdis itu pasti menseleksi baik dari ketua dan kita juga menseleksi setiap ide-ide pendapat dari teman-teman. Tentu orang yang tidak serta-merta bilang oh iya orang gas sampai ide nyanda, tetap orang pertanyakan apakah DP dari segi dana apakah orang mampu, DP segi keanggotaan apakah orang mampu. Ya kalau misalnya tidak mampu otomatis orang reschedule kembali, orang lebih cari tahu dong DP inti bagaimana orang mau bikin DP ide supaya tereksekusi. Nah tentu memang mungkin di dalam penyampaian ide tersebut ada beberapa yang tidak bisa tersampaikan secara bagus, jadi ya sudah jadi cerita-cerita bahkan segala macam yang terang tahu dong. Tapi DP kunci kok sebenarnya komunikasi. Iya. Luar biasa ini guys, orang bagaimana orang mulai dengar kedewasaan berpikir dari teman-teman pengurus Venom Sulut Community, karena di sini keterwakilan dari pengurus itu ada ketua dan sekretaris. Kita hampir tiba di penghujung segmen. Biasanya kita selalu meminta dengan memberikan motivasi untuk teman-teman muda di luar sana yang menonton, ataupun mungkin motivasinya mau dikhususkan ke teman-teman bikers mungkin, atau ke secara umum atau bagaimana. Orang kasih ruang karena itu bisa juga menjadi clipper untuk teman-teman bisa rilis di media sosial dan lain-lain. Itu bisa, orang punya hak yang sama untuk karya podcast ini. Silakan mungkin dimulai oleh siapa, ketua atau sek? Oleh ketua. Sek. Oke. Dari sudut pandang pak kita yang mungkin pesan for penonton, bikers dan juga anak-anak generasi muda mungkin. Pesan untuk kita janganlah orang untuk terlalu rendah hati untuk membuat sesuatu. Karena memang orang perlu yang namanya kerendahan hati. Tapi kalau terlalu rendah hati itu yang namanya bukan rendah hati tapi merendahkan diri sendiri. Over. Iyo. Nah itu menjadi kunci utama teman-teman sampai tidak bisa bikin sesuatu. Kadang orang mesti perlu yang namanya bukan mesti tinggi hati, tetap rendah hati, tapi kuatkan teman-teman confident. Confident itu bagaimana teman-teman mendapat? Yaitu dengan teman-teman keluar dari rumah. Banyak anak-anak sekarang itu terlalu banyak di rumah. Bagaimana? Kan kita orang introvert gua. Jadi ya cuma begini kita. Ya, nyandak begitu. Bagaimana teman-teman mau tahu teman-teman jati diri? Yaitu dengan melangkah dari rumah. Rumah ini secara umum kalau orang bilang bukan cuma sekedar rumah, tapi bagaimana zona. Rumah itu kan orang boleh gambarkan sebagai zona nyaman dan segala macam. Tapi yang kita mau yang teman-teman coba mengambil langkah yang menantang teman-teman diri. Tuh, karena Venom juga begitu.
orang mengambil langkah membentuk suatu komunitas itu yang menantang orang pediri, menantang sekelompok orang untuk membuat sesuatu yang lebih besar. Karena kalau teman-teman cuma tetap terkurung di dalam rumah atau dalam zona nyaman, itu teman-teman tidak bisa berkembang. Wow. Go out Ya. and take action. Take action. Dengan ketika teman-teman keluar, so pasti itu teman-teman sementara berproses untuk expand teman-teman di zona nyaman. Wow. Ngeri sih. Dalam banget, Pak. Kok bisa, Pak, ini, Pak? Iya, karena memang jujur kita latar belakang, kita pendiam. Kalau kita bicara tadi muka pasti muntah. Bicara tadi muka kita pasti muntah. Karena kita gugup, kita nervous. Tapi kita berani untuk melangkah. Sama yang tadi, bro udah bilang tadi, kita latar belakang beauty pijat. Itu merupakan salah satu tapi langkah untuk supaya bagaimana kita boleh cara public speaking. Keluar lagi dari sebenarnya. Iya, keluar dari zaman. Ketika kita keluar, kita tahu, oh ada nama public speaking. Oh ada nama talent. Oh ada nama merangkul sesama anggota, persaudaraan segala macam. Nah itu orang mau tahu, orang diri sebenarnya itu ketika orang keluar. Jadi caranya cuma satu, ya keluar dari rumah dan lakukanlah sesuatu. Lakukanlah sesuatu. Sama yang trompe bro pas sekarang ini tuh. Iya. Ada nih podcast karena dia keluar dari DP zona nyaman. Kita isi lagi barang. Tepuk tangan dulu untuk trompe Pak Sek. Icak. Masih bung sih sebenarnya, mari kita suka aja panggil Bapak biar DP elegan keluar kan. Soalnya tadi ada sempat tawa panjang kan, Pak Sek. Iya. Sekarang orang akan mendengarkan sepatah dua kata dari Ketua Fenom Sulut Community. Silakan. Kalau dari kita sih mengenai tentang semua, entah itu anak muda, entah itu anak bikers ataupun apapun itu, jangan pernah ragu menghadapi diri sendiri. Itu paling penting, jangan pernah ragu. Karena itu pemimpin menghadapi diri, karena bisa mengambil keputusan. Karena pikir baik-baik itu keputusan yang Ngana ambil. Kalau Ngana rasa pas, eksekusi. Jangan pernah dengar dengan orang lain pendapat buruk tentang Ngana. Karena yang tahu tentang Ngana itu cuma Ngana. Bahkan orang tua pun yang di dalam rumah Ngana yang kasih besar Ngana belum tentu pahami tentang Ngana. Jadi saat Ngana pikir itu layak, itu pantas untuk diperjuangkan, gas terus. Yang penting percaya Tuhan, pikir baik-baik apa keputusan yang Ngana ambil, eksekusi. Itu saja. Wah, sama-sama ada DP. Iya, kalau dihukum dibilang benang merah, Kang. Keluar dari zona nyaman, keluar dari rumah, take action. Pak Sik bilang, kalau ketua bilang eksekusi. Tinggal masalah nomenklaturnya saja yang berbeda ya, DP kata saja yang berbeda. Tapi maksudnya sama, maknanya sama. Pokoknya intinya ya bikin sesuatu lah, eksekusi. Pokoknya kalau ada yang mau dirasa bisa, gas. Jangan diam-diam di rumah. Apa begitu, apalagi khususnya laki-laki. Ya? Laki-laki. Betul. Ini luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu untuk Trompe Ketua dan Sekretaris Fenom Sulut Community, guys. Nah, di sini orang dengar sendiri bagaimana orang berpengalaman, sharing banyak tadi sampai banyak emosi juga yang keluar. Mulai dari orang baku marah tadi ya, ada sempat sedikit scene di awal, orang ada latihan sedikit, guys. Kemudian ada tertawa tadi agak panjang, memang itu unik karena baru kali ini di seberapa episode orang? 28, 29. 29. Hah? 27. 29. Oh, 29. 29 episode. Kita pantau kali itu, ini Pak. kita dapat momen bagaimana sesi tertawanya panjang. Dan memang sangat panjang No gitu. gimmick ya. Padahal maksudnya kita tidak tahu dari mana asalnya itu boleh datang, tapi yang pasti kita tahu begitulah cara kerja vibrasi atau getaran. Ya kalau orang berpikir positif, pasti yang datang juga hasilnya positif. Begitu juga dengan orang-orang yang orang temui. Orang juga baku dapat itu hasil dari orang pediri sendiri. Karena ada getaran yang sama, makanya orang bisa ketemu, orang bisa berdiskusi di sini, bahkan bisa menginfluence. Kita bilang menginfluence karena orang itu hidup untuk menjadi berkat, sama dengan Pak Sek dan Pak Ketua bilang. Jadi orang yang tahu ini konten mau lewat pas apa, ya barangkali orang tidak tahu lewat orang yang mungkin lagi ada masalah, mungkin sampai di tahap putus asa. Tapi ketika lewat konten ini, orang bisa mungkin terinspirasi, ya mungkin ternyata orang ini ada anak teman-teman bikers, ternyata orang hidupnya sempurna.
tapi orang punya saran untuk bagaimana menurut orang bisa keluar dari zona nyaman, bisa eksekusi hal-hal yang orang suka gitu lah. Yang selama itu masih positif. Luar biasa sekali lagi, tolong kasih tepuk tangan. Ini ada ketua, sekretaris Venom Sulut Community, ya luar biasa. Dan kita mau say thanks juga untuk orang sponsor di sini. Pertama ada di tepi rumah tercinta, asik sekali. Sintesa Peninsula Hotel Manado. Tepuk tangan dulu untuk Sintesa Peninsula Hotel Manado. Ini makanan ini luar biasa, ini minuman. Sudah Belum mantap. Ketua kamar. Eh, Ada. Iya. Ada dan sebentar. Baru ada juga apa? LA ya. LA Gold. LA. Luar biasa, ini sponsor luas. Kami say thanks ya. Nanti untuk beberapa event ke depan mungkin boleh semua lebih memang tuh boleh itu tapi Aman. event mau sponsor Tonggas. tuh Tonggas, tapi luar biasa. Kita mau terima kasih banyak Kita yang Ketua. berterima kasih banyak. Wow, ini privilege untuk orang juga ini guys. Respect. Luar biasa. Baru dia bicara pegang tangan nih sampai talucur cicing. Memang DP keras dan tuh anak kan biasa lombok kok. Jadi biasa tuh indoor biasa pegang stang motor tuh. Hujan panas apalagi sudah jaket kuli begini. Memang cekidot sekali. Tora tutup dengan jargon karena orangnya enggak buka dengan jargon tadi. Nah, ini kita mau tuntut ini mesti bayar royalti sebenarnya. Karena tadi orangnya enggak mulai dengan jargon. Jargon cekidot ketua boleh. Kapan lagi orang mau perintah ketua Venom Sulut Community guys? Nah, Sek, boleh bantu perwakilan Sek. Let's go Sek. Mumpung ada. Jargon Kang. Iya, Berarti jargon. pakai Nah, cekidot coba guys. Oh tahu Oleh toh? Orang jawab dengan Oke, coba seseru mungkin. 3, 2, 1. Cekidot guys. Waduh, dari. Sekali lagi ketua. Thank you so much. Jadi, respect. Ada Cuma DP respect. Tamang tadi belum balik ini. Iyo. Tadi, mana dia? Iya. Mana? Siapa? Stephen. Ini lobster namanya. Stephen. Oh, lobster. Lobster. Boleh. Oh, sana. Sana.